Sekarang kita akan ke Yohana Margareta untuk melihat sejauh mana proses identifikasi yang dilakukan di sana. Ya, Yohana sudah ada di Rumah Sakit Adam Malik. Yohana, apakah sudah ada dari penumpang sipil yang berhasil teridentifikasi sejauh ini? Ya Gilang, sampai dengan siang ini tim dokter gabungan masih terus mengidentifikasi dan sejumlah jenazah korban yang jatuhnya pesawat Hercules sudah diidentifikasi dan beberapa di antaranya tadi juga sudah diberangkatkan ke Lanut Suwondo. Dan saya gambarkan terlebih dahulu bagaimana suasana kesibukan yang sampai dengan saat ini berlangsung di Rumah Sakit Adam Malik. Di depan ruang jenazah ini terus lalu lalang mobil ambulans maupun juga dari pihak aparat keamanan untuk terus membawa dan juga mengamankan sekaligus juga mengawal dari proses pemberangkatan jenazah kepada pihak keluarga. Dan di dalam sana juga masih berlangsung proses identifikasi yang berlangsung tadi dari sekitar 141 kantong jenazah, 91 terkonfirmasi adalah jenazah dalam kondisi utuh dan sisanya berupa kantong jenazah. Nah, sisanya ini memang dari pihak tim DVI masih terus mencoba untuk mengidentifikasi dan mencocokkan dengan data-data yang diperoleh dari pihak keluarga. Dan kebetulan ini sudah ada bersama saya Kepala Rumah Sakit dari Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, Bapak Yusirman. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Bapak Yusirwan, bagaimana Pak sejauh ini perkembangan dari aktivitas identifikasi kesibukan di rumah sakit, Pak? Sesuai dengan pertemuan kita dengan tim DVI-nya Sumatera Utara di bawah Kabid Dokes Polda Sumatera Utara, bahwa untuk postmortem ini memang di tanggung jawab PIC-nya, artinya penanggung jawabnya memang dari Kabid Dokes. Kita sebagai unsur pendukung utama telah menyediakan juga beberapa tenaga forensik, 6 orang dari kita yang diapakan, yang langsung di dalam tim DVI, kemudian tim pendukungnya juga dari tim dokter-dokter barisan siap bencana. Ini justru diarahkan ke antemortemnya, artinya keluarga-keluarga yang histeri, yang selagi inilah ada posko kita yang di depan gitu. Nah, peranan kita sebetulnya lebih ke arah pendukung di DVI-nya dan mengambil peran utama di masalah yang hidup. Ya. Ini terkait ruang jenazah yang sampai dengan siang hari ini masih belum cukup untuk menampung semua jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik. Bagaimana antisipasi rumah sakit untuk dapat mengakomodir, dan juga pihak keluarga kan juga banyak yang belum menerima atau mendapatkan tempat untuk dapat mereka melihat jenazah keluarganya. Iya. Ini sepenuhnya kan kita memang inilah tempat kita, dan memang tadinya dari awal kita sudah sepakat bahwa semua korban kita tempatkan di Adam Malik supaya lebih satu tim dalam pengerjaannya. Dan memang konsekuensinya memang kita sekarang ini tempat-tempat mereka itu memang apa adanya, dan juga memandi-mandikan mereka juga terpaksa kita bawa keluar supaya tidak habis mandi kan harus bersih, harus baru-baru bisa masuk kantong ke petinya. Untuk keluarga ini banyak yang menunggu, Pak, dari sisi tim dokter cukup, Pak, atau mungkin kurang, atau akan ada didatangkan dari tim lain? Sampai saat ini pagi tadi kita lakukan briefing lagi bahwa dari DVI sudah tidak ada tanggal 7 orang lagi dari kata Pusdokes cukup sampai. Terima kasih Pak Yusriman, terima kasih. Dan pemirsa, selain dari kondisi fasilitas rumah sakit yang memang saat ini dimaksimalkan sepenuhnya di ruang jenazah yang sudah sangat penuh sekali dengan tim dokter maupun juga korban dan pihak keluarga. Saat ini saya juga sedang bersama dengan salah satu keluarga korban yang merupakan warga sipil murni. Artinya di sini tidak ada kaitannya dengan pihak keluarga dari TNI Angkatan Udara maupun TNI secara umum, tapi benar-benar warga sipil murni. Ada Pak Johnson Halumuan Sinaga. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ya, Pak. Saya mendengar informasi dari Bapak tadi ada 5 keluarga yang menjadi korban. Sejauh mana perkembangan informasinya, Pak? Yang kami dapatkan informasi dari pihak terkait, dari 5 keluarga kami, masih 2 yang teridentifikasi. Keluarga Bapak itu benar-benar keluarga sipil atau mungkin ada hubungannya, punya keluarga dari TNI, Pak? Ada misi apa atau rangka apa naik pesawat Hercules? Ya, kalau kami keluarga sipil, dan memang keluarga kami ini mau kembali ke Pulau Natuna, kebetulan mereka naik menumpang pesawat ini. Siapa namanya, Pak? Mungkin bisa disebutkan? Yang adik saya itu Sahat Martua Sinaga, kemudian istrinya Rasyah Purba, anak mereka perempuan namanya Iren Boru Sinaga,
Kemudian ada kemanakan kami 2 orang, yang satu yang bernama Agus Salim Sitio dan satu lagi bernama Like Simbolon. Bapak sendiri mengatakan tadi sempat mengantar mereka untuk ke Polonia untuk berangkat ke naik Hercules ya Pak? Ya benar. Kami dari Pematang Siantar sudah berangkat menuju Polonia sekitar jam 4 subuh. Dan kami tiba di Polonia jam 8 pagi. Nah setelah keluarga ini kami antar ke Polonia, kami masih sempat ngomong-ngomong sekitar 20 menit sebelum kami meninggalkan mereka di lokasi tersebut. Pak, Bapak sempat menanyakan kenapa keluarga Bapak tidak naik pesawat biasa atau pesawat komersial, kenapa harus naik Hercules Pak? Memang 1 hari sebelum keberangkatan mereka saya pernah tanya kepada adik saya ini, kenapa? Karena kebetulan mereka datang pun naik pesawat komersil. Saya yang jemput ke Kuala Namu sekitar hari Rabu. Dia bilang, kebetulan Bang ada jadwal ini ke Natuna langsung ini Bang. Kebetulan ada jadwal, jadi biarlah kami numpang ini. Karena kalau kami akan lewat naik pesawat komersil akan kami transit di Batam. Agak repot katanya. Mumpung ada kebetulan ini jadwal katanya. Saya kurang tahu persis Bu, tapi memang ya sejauh ini saya tidak memahami kalau soal itu. Oke. Oh, berarti apa yang mungkin disampaikan oleh pihak keluarga Bapak ketika harus naik pesawat Hercules, mereka mengatakan ada prosedur yang mereka harus lampaui atau lakukan begitu untuk dapat naik pesawat. Apakah ada cerita dari pihak keluarga Bapak sebelumnya? Secara detail saya tidak tahu bagaimana mekanismenya, tapi dia bilang nanti kemungkinan kami kalau itu jadwalnya bisa ketepatan dengan jadwal kami berangkat ke Natuna, sama dengan jadwal pesawat itu kami akan naik itu katanya. Dapat informasi dari mana pihak keluarga Bapak itu? Saya kurang tahu karena saya tidak tanya sampai ke situ. Tadi mengatakan juga lebih murah begitu Bapak sempat menyatakan sama saya. Betul ada disampaikan begitu dari pihak keluarga? Iya, memang jadi pertimbangannya tadi pertimbangan pertama supaya langsung tidak transit di Batam kalau lewat pesawat komersil. Dia bilang lebih murah juga katanya. Baik, terima kasih ya Pak Jansen, semoga segera teridentifikasi pihak keluarganya. Kami turut berduka Pak, terima kasih. Dan itu tadi salah satu keluarga yang memang keluarga sipil yang ada 2 kemungkinan yang memang disampaikan oleh pihak keluarga Pak Jansen tadi, bahwa pertimbangan pihak keluarganya 5 yang menjadi korban warga sipil tadi adalah berangkat karena lebih kepada jarak yang langsung, tidak ada transit menuju Natuna. Yang kedua karena biaya lebih murah. Artinya di sini ada pembiayaan yang memang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga dari Pak Jansen ini untuk dapat naik ke Hercules. Namun kami akan terus mengkonfirmasi kebenaran tersebut karena Kasau sendiri tadi juga menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini pihak TNI maupun juga tim penyidik sendiri belum mendapati adanya bukti terkait dengan pelanggaran administrasi atau adanya jual beli terkait dengan izin terbang dari warga sipil untuk dapat menaiki pesawat Hercules. Artinya pesawat militer yang hanya dapat dinaiki oleh tim militer ataupun juga pihak keluarga yang sedang menjalankan tugas ke suatu tempat atau ke suatu daerah. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Yohana Margareta, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Adam Malik. Situasi ini, lokasi kejadian, membantu sebuah petugas yang ada di lapangan. Ya, ini adalah grafis kecelakaan pesawat Hercules di tanah air yang sudah beberapa kali terjadi. 26 November 1985 jatuh nabrak tebing pegunungan Sibayak, 10 awak pesawat tewas. Lalu juga ada 20 Desember 2001 jatuh di Bandara Malikus Saleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, mengangkut 90 penumpang.
70 perwira TNI, 27 perwira Kostrad, dan 8 perwira Kopassus dan amunisi terjatuh karena kegagalan pendaratan. 11 Mei 2009 jatuh di Bandara Wamena, Papua, roda pesawat copot dan mengenai warga. Dan juga ada kejadian lagi 20 Mei tahun 2009 ada pesawat Hercules A1325 yang jatuh di Desa Geplak, Karas, Magetan, Jawa Timur, 101 orang tewas. Dan peristiwa terakhir kemarin 30 Juni 2015, pesawat Hercules A1310 jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, jatuh pasca lepas landas di Lanut, Suwondo, Medan.